Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dira Regita Cahyani dari Prodi D3 Akuntansi semester 3 kelas pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pajak atas tenaga kerja Indonesia atau yang sering kita sebut dengan TKI. Beberapa poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama adalah pengertian tenaga kerja Indonesia atau TKI, juga meliputi kewajiban perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia dan hak perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia. Poin yang kedua adalah TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Dan poin yang terakhir adalah TKI bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari. Masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian tenaga kerja Indonesia atau TKI. Tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima penghasilan. Tenaga kerja Indonesia dikategorikan dalam dua bagian, yaitu SPDN atau subjek pajak dalam negeri atau yang bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari dan subjek pajak luar negeri SPLN atau yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. SPLN memperoleh penghasilan dari Indonesia dikarenakan Undang-Undang PPh Pasal 26 atau Tax Treaty. Beberapa contoh kasus SPDN dan SPLN. Kasus yang pertama, Sugiono adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Jepang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Penghasilannya hanya bersumber dari pekerjaannya di Jepang saja. Dari penghasilannya di Jepang, Sugiono juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Maka dari kasus tersebut, Sugiono sudah bukan lagi termasuk subjek pajak dalam negeri. Dengan begitu, Sugiono sudah tidak dikenakan pajak penghasilan lagi di Indonesia dan tidak lagi perlu melaporkan SPT tahunannya. Kasus yang kedua, Mas Boy adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Turki lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilannya di Turki, Mas Boy juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Sedangkan di Indonesia, Mas Boy juga memperoleh penghasilan dari ruko yang dia sewakan. Maka dari kasus tersebut, Mas Boy dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Mas Boy tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan PPh. Namun, atas penghasilan sewa ruko tersebut, penyewa harus memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa. Dan kasus yang ketiga adalah Pevita adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Jerman selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilan di Jerman, Pevita juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia. Dari kasus di atas, Pevita harus tetap membayarkan pajaknya di Indonesia. Cara membayarnya sama dengan wajib pajak dalam negeri pada umumnya. Namun perpajakan dia di luar negeri bisa sebagai pengurang bagi pajak Pevita di Indonesia atau kredit pajak luar negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang selanjutnya adalah kewajiban perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, daftar NPWP atau nomor pokok wajib pajak ke KPP atau KP2KP. Yang kedua, catat semua penghasilan yang diterima setiap bulannya di luar negeri. Yang ketiga, simpan bukti pemotongan pajak penghasilan yang diterima. Dan yang keempat adalah mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Untuk lebih mudah dalam mengingatnya,
Atau untuk lebih mudah dalam mengingat keempat kewajiban perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia dapat disingkat dengan DCSL atau daftar, catat, simpan, dan lapor. Kemudian yang selanjutnya adalah hak perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Kedua, hak ketika dilakukan pemeriksaan. Ketiga, hak atas kerahasiaan data wajib pajak. Dan yang keempat adalah hak untuk menunda pelaporan SPT. Masuk ke poin yang kedua, yaitu TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 2/PC/2009, pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan subjek pajak luar negeri. Sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai pajak penghasilan di Indonesia. Untuk kepentingan administrasi perpajakan tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia dan memiliki NPWP berdasarkan SE 89/PJ/2009 dapat dinyatakan sebagai wajib pajak non-efektif. Selanjutnya masuk kepada poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu TKI bekerja di luar negeri tidak lebih dari 183 hari. Dalam hal tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari, maka statusnya masih sebagai wajib pajak dalam negeri. Kewajiban perpajakannya akan sama dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, yaitu dikenakan pajak di Indonesia baik atas penghasilannya yang diperoleh dari dalam negeri maupun di luar negeri. Atas penghasilan yang dibayar, dipotong atau terutang di luar negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang BPH dapat dikreditkan di Indonesia. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.